Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Titin Rosdianti dan rekan saya Rianti Riana. Kepada Ibu Ise Anggraeni, SAK AKCAMAK yang kami hormati, terima kasih telah mempercayai kepada kami dalam melakukan presentasi ini. Kemudian, teman-teman yang kami cintai, terima kasih yang telah membantu, menyemangati, mendorong kami dalam pembuatan presentasi ini sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan atau planning. Selamat menyaksikan! Pengertian dan berbagai pendekatan perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penetapan di awal, berbagai tujuan, objektif atau goals, penetapan strategi, serta penetapan berbagai langkah operasional secara rinci, misalnya dalam bentuk program yang akan memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. Jadi, di dalam perusahaan harus memiliki perencanaan, program-program yang jelas, kedepannya bagaimana, strateginya yang bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Terdapat dua landasan teori untuk melihat pelaksanaan peran manajer dalam perusahaan. Yang pertama, market theory yang dikemukakan oleh Chamberlain, PSDKK 1988. Menurut teori ini, setiap keputusan yang diambil oleh manajer pada dasarnya merupakan keputusan reaktif terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jadi, menurut teori ini, manajer merupakan aktor yang bertindak menurut perkembangan pasar. Yang kedua, planning and control theory yang dipengaruhi oleh pemikiran Russell L. Ashcroft. Menurut teori ini, manajer merupakan aktor yang aktif dalam mengelola keadaan. Seperti memperkirakan terlebih dahulu tanggapan apa yang akan dilakukan perusahaan terhadap perubahan lingkungan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Perbedaan pandangan market theory dan planning and control theory terhadap peran manajemen. Kita lihat market teori dulu ya. Yang pertama, pengelola semata-mata atas kehendak kekuatan ekonomi, sosial, dan politik atau lingkungan yang berlaku. Yang kedua, sebagai konsekuensinya, manajemen pada dasarnya mengisi peran seorang peramal yang membaca lingkungan. Yang ketiga, ketika lingkungan dibaca, manajerial reaktif keputusan dibuat. Dan yang keempat, oleh karena itu, kompetensi manajerial atau keberhasilan tergantung pada kemampuan membaca lingkungan dan untuk beraksi dengan bijak. Dan untuk planning and control theory, kita lihat yang pertama, nasib masa depan perusahaan dapat dimanipulasi sehingga dapat direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen. Yang kedua, manajer yang baik dapat merancang cara realistis untuk mencapai objektif. Yang ketiga, manajemen dapat memanipulasi variabel yang dapat dikendalikan dan merencanakan variabel yang tidak dapat dikendalikan. Dan yang keempat, oleh karena itu, kualitas keputusan perencanaan manajerial menentukan kompetensi manajerial. Hierarki perencanaan. Menurut Kuhn, 1988, perencanaan sebagai sebuah hierarki yang mencakup visi atau vision. Nah, pernyataan visi dibuat oleh perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, apa yang akan menjadi bisnis kita? Atau kita ingin menjadi apa? Pernyataan visi ini menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang sehingga akan menuntut pengerahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Visi yang dibuat oleh perusahaan sangat berkaitan dengan misi yang dibuat oleh perusahaan. Dalam arti, arah strategis yang dinyatakan di dalam visi masih berada dalam lingkup usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Sebagai contohnya, visi perusahaan Disneyland, Lamkin dan Tyler 2005 dinyatakan sebagai to be the happiest place on earth atau menjadi tempat yang paling bahagia di dunia. Setelah visi dibuat oleh perusahaan, yaitu misi juga harus dibuat oleh perusahaan. Pernyataan misi atau mission suatu perusahaan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, bisnis apa yang akan kita geluti? Dalam kaitan ini, setiap perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, misi dari perusahaan minyak seperti Exxon adalah untuk mencari minyak, memproduksi dan memasarkan bahan bakar minyak, serta berbagai produk berbasis bahan bakar lainnya, mulai dari minyak diesel sebagai bahan kimia, dan demikian.
Nah, apabila tiba-tiba Exxon bergerak dalam bidang perbankan, maka bisnis baru Exxon tersebut tidak sesuai dengan misi perusahaan yang selama ini dijalankan. Setelah visi misi perusahaan dibuat, tujuan juga sangat dibutuhkan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai pada akhir masa perencanaan dalam jangka waktu pencapaian 1 tahun atau lebih. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan durasi waktu pencapaian yang lebih pendek. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran atau objektif yang lebih bersifat kuantitatif, terukur dan memiliki jangka waktu pencapaian 1 tahun. Nah, setelah visi, misi, tujuan perusahaan dibuat, perusahaan juga harus memiliki sasaran. Sasaran ini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang baik adalah memenuhi kriteria SMART spesifik, atau spesifik, yang kedua measurable atau dapat diukur, yang ketiga achievable atau dapat dicapai, yang keempat realistic atau realistis, dan yang kelima time horizon atau berjangka waktu. Oleh karena itu, apa sih arti 5 kriteria yang memenuhi saran yang baik itu? Yang pertama, spesifik. Artinya, dalam setiap titik sasaran hanya mengandung satu hasil akhir yang diharapkan perusahaan. Yang kedua, dapat diukur. Artinya, sasaran yang ingin dicapai dinyatakan secara kuantitatif, misalnya dengan kalimat meningkatkan pendapatan penjualan tahun ini sebesar 40% lebih tinggi dibandingkan pendapatan penjualan tahun yang lalu. Yang ketiga, dapat dicapai. Artinya, sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan upaya yang dilakukan oleh sumber daya manusia perusahaan. Yang keempat, realistis. Artinya, sasaran yang akan dicapai memang berkaitan secara langsung dengan misi dan tujuan yang saat ini tengah dirumuskan oleh perusahaan. Dan yang kelima, jangka waktu. Artinya, sasaran yang akan dicapai harus memiliki jangka waktu pencapaian yang jelas. Menurut Stoner, setidaknya terdapat 4 alasan mengapa sasaran sangat diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, sasaran akan memberikan arah bagi perusahaan. Koordinasi berbagai sumber daya organisasi akan semakin terarah apabila pihak manajemen perusahaan menetapkan sasaran yang jelas, memungkinkan untuk dicapai, terukur. Nah, tanpa adanya sasaran, individu-individu dalam organisasi serta organisasi itu sendiri secara keseluruhan tidak akan memiliki suatu kejelasan mengenai apa yang mereka ingin capai. Yang kedua, sasaran menjadikan aktivitas organisasi menjadi lebih fokus. Nah, setiap organisasi yang memiliki sumber daya yang terbatas, sedangkan pilihan untuk menggunakan sumber daya organisasi yang terbatas tersebut sangatlah banyak. Melalui penetapan sasaran yang jelas, manajer perusahaan dapat memilih penggunaan sumber daya yang paling sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, sasaran dapat dijadikan rujukan bagi pembuatan rencana lainnya serta pengambilan keputusan. Dengan adanya sasaran, maka perusahaan dapat menetapkan strategi apa yang dapat dikembangkan untuk mencapai sasaran serta keputusan yang bagaimana yang dapat menunjang pencapaian sasaran perusahaan. Dan yang keempat, sasaran menjadi dasar melakukan evaluasi. Setelah membahas sasaran, masih ada lagi ya perencanaan sebagai sebuah hierarki menurut Kuhn. Nah, oleh karena itu, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rianti Riana. Strategi. Apa itu strategi? Strategi didefinisikan sebagai cara untuk menyampaikan tujuan. Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen strategi, strategi juga tidak didefinisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk menyampaikan tujuan. Karena strategi dalam konsep manajemen strategi mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri untuk menjamin terpeliharanya keunggulan persaingan perusahaan. Mintzberg memperluas konsep strategi dan mendefinisikan strategi dengan memperhatikan berbagai dimensi dari konsep strategi. Mintzberg menamakannya dengan Fives of Strategy. Yang pertama, strategi as a frame. Terdapat 2 karakteristik strategi yang sangat penting dalam strategi as a frame. Yang pertama, strategi direncanakan terlebih dahulu secara sadar dan sengaja. Yang kedua, strategi dikembangkan dan diimplementasikan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, strategi as a ploy. Strategi ini merupakan suatu manuver yang spesifik untuk memberikan isyarat pengancaman kepada pesaing perusahaan. Misalnya,
keputusan yang dibuat oleh pemimpin pasar untuk memperbesar kapasitas pabrik tidak hanya merupakan strategi dalam arti sebuah plan, melainkan strategi ini juga akan menjadi ploy sehingga dapat menyurutkan minat pendatang baru untuk memasuki industri bersangkutan. Karena pendatang baru tersebut misalnya tidak memiliki skala ekonomis yang sebanding dengan pemimpin pasar. Yang ketiga, strategi as a vendor. Strategi ini merupakan sebuah pola menunjukkan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengejar sebuah tujuan. Contohnya, sebuah perusahaan farmasi besar di dunia telah mengembangkan integrated strategi melalui suatu proses perencanaan formal. Tetapi berbagai perubahan lingkungan yang terjadi seperti terjadinya wabah, flu burung, dan flu babi membuat perusahaan berupaya menemukan obat yang dapat mengatasi berbagai penyakit tersebut yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Yang selanjutnya, strategi as a foundation. Dalam hal ini, strategi menunjukkan berbagai keputusan yang dipilih perusahaan untuk memposisikan organisasi perusahaan di dalam lingkungan perusahaan. Matris Ansoff, Igor Ansoff, Doyle, tahun 2000, nomor 117, menggunakan dua variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan, yaitu variabel produk dan variabel pasar atau market. Sebagai contoh, apabila perusahaan memiliki tujuan ingin memperoleh peningkatan penjualan yang lebih besar dibandingkan penjualan tahun lalu, maka perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa strategi sesuai matris Ansoff sebagai berikut. Yang pertama, market penetration strategy. Dalam strategi ini, perusahaan melakukan intensifikasi penjualan produk. Misalnya, strategi peningkatan penjualan melalui pelaksanaan promosi yang akan mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak produk perusahaan. Yang kedua, product development strategy. Dalam strategi ini, perusahaan memasarkan produk baru atau new product ke pasar sasaran selama ini dilayani oleh perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan penjualan dan profit perusahaan. Yang ketiga, market development strategy. Dalam strategi ini, perusahaan memasarkan produk yang saat ini diproduksi perusahaan ke wilayah pemasaran yang baru atau new market. Yang selanjutnya, diversification strategy. Dalam strategi ini, perusahaan memasarkan produk baru ke pasar sasaran yang baru. Kebijakan. Apa itu kebijakan? Kebijakan atau policy adalah keputusan tetap yang dibuat untuk menjamin keseragaman tindakan dalam menangani masalah-masalah dan hal-hal yang selalu berulang. Kebijakan juga dibuat sebagai panduan bagi para pembuat keputusan mengenai bagaimana mereka mengatur alokasi berbagai sumber daya organisasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Misalnya, contoh, untuk memenuhi kebutuhan kendaraan perusahaan, manajemen puncak dapat membuat kebijakan untuk melakukan pemenuhan kendaraan tersebut dengan cara menyewakan dari luar. Prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur atau prosedure ialah serangkaian cara atau metode yang baku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang pelaksanaannya membutuhkan urutan waktu tertentu atau time choice. Sebagai contohnya, penyusunan laporan keuangan membutuhkan prosedur yang baku mulai dari jurnal, posting, sampai penyusunan laporan keuangan, baik neraca, laporan laba rugi, maupun laporan perubahan modal. Peraturan. Apa itu yang dimaksud dengan peraturan? Peraturan atau rules merupakan keputusan tetap yang ditetapkan pada masalah-masalah dan hal-hal yang berulang-ulang tanpa memperhatikan urutan-urutan waktu tertentu, tidak seperti halnya prosedur yang memiliki urutan-urutan waktu. Misalnya, contoh, peraturan perusahaan untuk melarang karyawannya merokok di ruang kerja tidak memiliki urutan-urutan waktu. Program. Apa itu program? Program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki urutan dan durasi waktu tertentu yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Program juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi ke dalam satuan waktu. Yang selanjutnya, Allen menambahkan pada tahun 1990, nomor 109, peramalan atau forecasting merupakan tugas khusus yang dilakukan seorang manajer untuk memperkirakan masa depan. Dan seorang manajer dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu koreksi mekanis dan koreksi analitis. Dan yang terakhir adalah anggaran. Anggaran atau budget merupakan penerjemahan tujuan, strategi, dan program ke dalam satuan numerik, baik dalam bentuk satuan uang maupun dalam bentuk satuan angka. Dan anggaran juga dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, master budget. Master budget adalah anggaran yang menunjukkan keseluruhan perencanaan perusahaan dalam satuan numerik untuk satu periode tertentu.
dan biasanya bersifat jangka pendek. Dan juga master budget terdiri dari operating budget, berisi berbagai hasil yang diharapkan oleh perusahaan dari operasi perusahaan selama periode anggaran dalam bentuk estimasi pendapatan, beban, dan laba. Dan terdiri dari financial budget, berisi proyeksi jumlah, sumber, dan penggunaan kas dari berbagai sumber daya lain yang digunakan dalam operasi perusahaan, termasuk saldo akhir dari kas dan berbagai sumber daya lainnya. Dan yang terakhir atau yang kedua adalah capital budget. Capital budget adalah anggaran yang disiapkan perusahaan apabila perusahaan membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar dan memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang. Misalnya, perusahaan merencanakan untuk melakukan pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya tentang tingkatan perencanaan dan jenis-jenis rencana. Perencanaan perusahaan dalam sebuah perusahaan besar dapat dibagi ke dalam dua tingkatan perencanaan, yaitu perencanaan korporasi dan perencanaan operasional. Yang pertama, perencanaan korporasi. Apa itu perencanaan korporasi? Perencanaan korporasi atau corporate planning merupakan perencanaan yang berisi penetapan tujuan dan strategi perusahaan yang meliputi keseluruhan organisasi perusahaan serta ditetapkan oleh manajemen puncak, misalnya Dewan Direksi ataupun CEO. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk menilai situasi persaingan sehingga dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk berkompetensi dengan pesaing. Operating Plan. Perencanaan operasional merupakan perencanaan untuk mengimplementasikan rencana korporasi dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Perencanaan operasional dibuat oleh manajer tingkat menengah serta manajer lini pertama. Jenis-jenis rencana. Jenis-jenis rencana terdapat beberapa bagian. Yang pertama, rencana jangka panjang adalah rencana yang memiliki jangka waktu 5 tahun atau lebih. Yang kedua, rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun. Yang ketiga, standing plan atau rencana berkelanjutan. Dan single as plan. Single as plan antara lain adalah program dan proyek.